فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita akan kembali mengkaji kajian kitab Amma Ba'dul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah, sebuah karya tulis milik Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Masih pada pembahasan tentang Mabadi'ul Fiqh, bagian kedua dari kandungan judul buku ini, terkhususnya pembahasan tentang sholat. Masih kita tengah mengkaji pembahasan tentang sholat. Pada pertemuan sebelumnya kita ambil 2 poin sekaligus. Di antaranya adalah tentang membaca amin setelah selesai dari pembacaan surat Al-Fatihah. Mana ini berlaku untuk imam, makmum dan juga munfarid. Kemudian yang telah kita ambil juga salah satu rukun dari rukun-rukun sholat adalah al-itmi'nan, ketenangan. Antara kita terangkan bahwasanya ketenangan dalam sholat yang dimaksud di sana adalah ketenangan hati, yakni khusyuk, kemudian ketenangan anggota tubuh. Ikhwan fillah barakallahu fikum jami'an. Kita akan ambil poin yang berikutnya. Langsung saja kita baca. Berkata Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullahu ta'ala, As-sadis wal sab'un, poin yang ke-76, masih tentang salat. Kata beliau, an-nuzulu ila sujudi 'ala al-yadaini, turun ke sujud berdasarkan 2 tangan. Nah, maksud dari berdasarkan 2 tangan artinya adalah ketika turun dari i'tidal, posisi terakhir kita ambil adalah i'tidal. Kemudian ketika hendak turun ke sujud, hendaknya mendahulukan kedua tangan. Karena ada 7 anggota sujud. Ini kita pergi menuju ke sujud. Dalam hadis bahwasanya ada 7 anggota sujud. Artinya 7 anggota tersebut yang digunakan untuk posisi sujud. Yang adalah kedua kaki, kedua lutut, kedua telapak tangan dan juga dahi. Atau wajah. Kaki sudah menempel di tanah semenjak berdiri, bahkan nanti turun ke sujud. Kemudian mana yang lebih dahulu ketika ingin turun ke sujud dari anggota sujud tersebut? Ada 3 kemungkinan. Pertama wajah, kemudian tangan dan lutut. Dari poin yang ke-76 ini sampai menerangkan bahwasanya hendaknya mendahulukan kedua telapak tangan untuk turun ke sujud daripada wajah dan kedua lutut. Kalau kita praktekkan dari posisi i'tidal, ingin turun ke posisi sujud, kedua tangan hendaknya lebih duluan sampai ke tanah daripada lutut dan wajah. Artinya kalau menyelisihi ini, dengan kata lain bahwasanya dia mendahulukan kedua lututnya atau mendahulukan wajahnya. Ini keliru, salah. Karena menyelisihi dalil akan datang nanti dalilnya. Kita baca. Kata Syekh Yahya bin Al-Hajuri rahimahullah ta'ala berikutnya, wa dalilu hadisul Bara bin Azib. Landasan hukumnya adalah hadis Bara bin Azib. Semoga Allah meridainya. Qala, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidan. Kita artikan dulu. Landasan hukumnya dari sahabat Bara bin Azib, semoga Allah meridainya, dia berkata, dahulunya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah,
Ucapan ini menandakan dari selesainya posisi ruku bangkit menuju ke i'tidal sebelum turun ke sujud. Sami Allahu liman hamidah. Kata Bara bin Azib, lam yahni ahadun minna dhahrahu. Tak seorang pun di antara kita yang menundukkan pundaknya setelah bangkit dari ruku menuju ke i'tidal. Tak seorang pun di antara kita, yakni makmum di belakang beliau, menundukkan pundaknya untuk turun ke posisi sujud hatta yaqa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sajadan, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul telah sujud. Artinya beliau sebagai seorang imam sujud dulu, baru kita di belakang sebagai seorang makmum sujud. Ketika beliau belum sampai ke sujud, ketika beliau belum sampai ke posisi sujud, kita sebagai makmum di belakang tidak. Dari sisi bahasa nanti, dari sisi bahasa tentang keterangan akan penguat dari judul bab di atas. Kita lanjutkan, kata Bara bin Azib, summa naqa'u sujudan ba'dahu. Setelah itu baru kita pun sujud setelah beliau. Nah, setelah beliau betul-betul sujud, baru kami pun ikut turut sujud bersama beliau. Muttafaqun oleh hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sisi mana keterangan bahwasanya mengedepankan kedua tangan ketika turun dari posisi tidak ke sujud, kata beliau, kata Syekh Yahya maksud kami. Nah, sebagai penjelasan akan hadis di atas. Wan inhina ad-dhahr wan hina'u ad-dhahri yakunu fi an-nuzuli 'ala al-yadayn. Dan tunduknya punggung untuk turun secara bahasa adalah mendahulukan kedua tangan. Artinya ini dari sisi bahasa. Karena kalau mengedepankan lutut ketika dari posisi berdiri turun ke sujud, bukan inhina namanya. Namanya buruk. Nah, namanya buruk. Dari sisi bahasa sang penulis ingin ajarkan kepada kita. Ketika turun dari posisi berdiri ke posisi sujud, kalau mendahulukan lutut namanya buruk. Kalau mendahulukan kedua tangan namanya inhina, merunduk. Nah, dan di sini sebagai sisi pendalilan paling kuat dari Syekh Yahya hafizallahu taala bahwasanya ketika turun ke posisi sujud hendaknya mendahulukan kedua telapak tangan. Jadi ini landasan hukum yang pertama. Di sana masih ada landasan hukum yang kedua dibawakan oleh Syekh atau nama kami Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ketika beliau menerangkan tentang suatu hadis yang berbunyi bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabruku kama yabrukul ba'ir. Nah, janganlah kalian turun dari posisi berdiri ke turun sebagaimana turunnya onta. Falyadu yadayhi ala rukbatain. Hendaknya dia mengedepankan kedua tangannya daripada kedua lututnya. Ini sebagai dalil yang lain yang tentunya juga menguatkan apa yang sang penulis bawakan kepada kita di sini, bahwasanya gerakan yang tepat ketika posisi berdiri ingin turun ke sujud dengan dua hadis yang tadi barusan kita bacakan. Hadis yang di depan kita hadis Bara bin Azib dan satu lagi hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwasanya mengedepankan kedua telapak tangan adalah posisi yang tepat ketika turun ke sujud. Artinya ketika mengedepankan kedua lutut adalah gerakan yang salah. Tidak seperti persis salatnya Nabi SAW. Demikian juga ketika mengedepankan dahi atau kepala atau wajah. Nah, ini juga menyelisih salatnya Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena datang hadis setelah kita baca di awal pembahasan tentang salat dari Malik bin al-Huwairis radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya barakallahu fikum jami'an bahwasanya kita dalam menegakkan salat sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, aturan mainnya adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diselisihi sedikit pun, termasuk gerakan yang di depan kita ini. Nah, ini poin yang pertama yang kita ambil pada pertemuan kita hari ini. Poin yang ke-676 kita ambil. Poin berikutnya masih berkaitan dengan pembelajaran sholat. Kita lanjut, kata Syekh Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala, as-sabi wa sab'un. Poin yang
77. Nah, poin yang ke-77. Kata Syekh Yahya, Adhkarur ruku' was sujud. Nah, jadi poin ini beliau akan terangkan kepada kita berkaitan dengan zikir-zikir di dalam ruku' dan juga sujud. Karena satu pembahasan tentang zikir atau wirid atau doa boleh jadikan dalam satu poin yang sama, meskipun dengan materi. Nah, ruku' satunya sujud. Zikir-zikir ruku' dan sujud tentunya di dalam salat. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Nah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Kita artikan dari Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulunya beliau katakan di dalam ruku' beliau subhana rabbiyal azim, dan dalam sujud beliau subhana rabbiyal a'la. Nah, sama-sama subhana rabbi, namun untuk gerakan ruku' al-azim disifati dengan al-azim, untuk sujud dengan al-a'la. Ini salah satu sujud, bila di sana masih ada maksud kami ini salah satu zikir tentang ruku' dan sujud. Di sana masih ada zikir-zikir yang lainnya dalam buku Al-Adhkar milik Syekh Al-Iryani, boleh bawakan sekitar 5-7 zikir di dalam ruku' dan sujud selain dari apa yang sang penulis bawakan kepada kita di sini. Dan semuanya sahih. Manapun yang kita pakai, manapun yang kita gunakan, ini termasuk mimbab variasi doa di dalam salat. Hukumnya boleh. Boleh-boleh saja untuk manapun yang kita pakai. Dan hadis yang di depan kita ini hadis yang riwayat Imam Muslim. Akan datang keterangan yang lainnya. Kita baca berikutnya. Ini doa atau zikir yang dibaca ketika ruku dan juga di dalam sujud. Sebelum kita lanjut, barakallahu fikum jami'an, bahwasanya tidak disebutkan di sini berjumlah berapa kali, akan datang nantinya. Akhrajahu Muslimun. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Wa anna tasbih fi ruku' was sujud salah tasbihat. Sabata dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi majmu'i turuqi. Ini tentang jumlah pengulangan zikir dalam ruku' dan sujud. Kata beliau, tasbih atau pengucapan doa ini yang paling sedikit di dalam ruku' dan sujud adalah sebanyak 3 kali. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwasanya apabila ingin membaca lebih daripada ini, hukumnya boleh saja selama imam belum mengangkat kepala dari ruku' dan sujudnya. Beliau katakan di sini bahwasanya yang wajib adalah 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau dicukupkan dengan yang itu boleh saja. Namun ketika hendak melebihkan, selama imam belum mengangkat kepalanya, baik itu di ruku' ataupun sujud, dia menambahkan lebih daripada 3 kali pun hukumnya boleh. Tidak mengapa. Hukumnya boleh. Dia baca sebanyak mungkin. Selama imam belum mengangkat kepalanya. Mungkin sampai angka 5 kali, 7 kali, 9 kali. Selama imam belum mengangkat kepalanya dari ruku' atau dari sujud, maksud kami, hukumnya boleh-boleh saja. Dan tidak boleh kurang dari 3. Paling sedikitnya adalah 3. Tidak boleh kurang dari 3. Artinya kalau cuma 1 kali dibaca, hukumnya tidak boleh. Paling minimnya adalah 3, lebih daripada itu boleh. Kata beliau di sini, sahabat dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi majmu'i turuqihi. Dan telah sabit, yakni datang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kumpulan jalan hadis ini. Hadisnya tentang jumlah paling sedikit adalah bilangan 3 kali dalam zikir, ruku' dan juga sujud. Kita baca yang berikutnya lagi berkaitan dengan pembahasan masih sama ruku' dan sujud. Kali ini beliau akan terangkan kepada kita tentang pemahaman ruku' dan sujud. Kata saya berikutnya adalah wal yukthir fi ruku'ihi min adz-dzikri wa yukthir fi sujudihi ba'da tasbih al-madhkur min ad-du'a. Menggunakan lam amr. Kata beliau bahwa hendaknya memperbanyak ruku' di dalam ruku' untuk berzikir, ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya juga memperbanyak di dalam sujudnya adalah setelah tasbih yang disebutkan di atas, setelah doa ruku' dan sujud dengan doa. Artinya ada 2 gerakan, ruku' dan sujud. Ada anjuran akan datang nanti hadisnya bahwasanya ketika di dalam ruku' memperbanyak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala.
ditambahkan dengan zikir, hukumnya boleh. Kemudian untuk sujud hendaknya memperbanyak doa, diperkuat dengan doa. Ini antara dalil bahwasanya bolehnya seseorang berdoa di dalam sholatnya, terkhususnya di dalam sujudnya. Bolehnya berdoa di dalam sujud. Namun ada adabnya yang kita akan baca atau kita akan sebutkan setelah kita membaca 6 hadis tentang dalil ini. Jadi sebelum kita baca landasan hukumnya, bahwasanya pemahaman dari Syekh Yahya dengan dalil yang akan beliau bawakan, bahwasanya di dalam sujud, pertama di dalam ruku hendaknya memperbanyak untuk berzikir kepada Allah, memuji Allah. Di dalam sujud hendaknya memperbanyak untuk doa, konsentrasi dan serius untuk berdoa di dalam sujud. Wa dalilu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Landasan hukumnya adalah bahwa hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata. Hadisnya, "Fa'amar ruku' fa'adhimu fihi ar-Rabb azza wa jalla wa amma sujud fajtahidu fi ad-du'a faqaminun ay yustajaba lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas ini, datang riwayat Imam Muslim, adapun ruku' hendaknya agungkanlah Rabb azza wa jalla di dalamnya, memuji, memuja, menyebutkan zikir. Nah, sebisa mungkin, semampu mungkin, seserius mungkin. Selama imam belum mengangkat kepala dari rukuknya, silahkan kita menyebutkan pujian-pujian yang tinggi kepada Rabbul Alamin. Lanjut hadisnya, wa amma sujud, dan adapun sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah doa yang di dalam sujud. Ini anjuran dari Nabi SAW ketika sujud, terkhususnya dalam sholat, boleh untuk berdoa. Nah, berdoa. Dan ini salah satu tempat istijabah. Ketika seseorang berdoa dan ingin dikabulkan doanya, anjuran dari hadis ini hendaknya berdoa di dalam sholat, terkhususnya sujud. Dengan lafaz yang terakhir, faqaminun ayyustajaba lakum. Nah, sangat jarang atau sangat sedikit untuk tidak dikabulkan doa kalian. Artinya doa di dalam sujud adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan jaminan dari Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Muslim ini. Nah, hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Muslim. Jadi sang penulis sudah mengajarkan kepada kita tentang gerakan sholat, ruku dan sujud. Kemudian beliau susulkan dengan pembahasan tentang zikir atau doanya. Beliau pun bawakan kepada kita fawaid yang luar biasa, bahwa di dalam ruku hendaknya memuji Allah, di dalam sujud hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkinan besar akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya di dalam sujud, ada aturan mainnya. Ada beberapa adab yang diajarkan oleh para ulama tentang berdoa di dalam sujud. Nah, di antara adalah pertama, bahwa berdoa di dalam sujud. Berdoa di dalam sujud adalah hukumnya disyariatkan, bahkan dianjurkan dengan sangat. Namun ini seseorang mungkin dia akan berdoa di dalam sujudnya, hanya saja tidak memperpanjang, apalagi dia sebagai seorang imam. Karena ketika dia berdoa di dalam sujudnya, posisinya dia sebagai seorang imam, akan membuat makmumnya di belakang pun yang mungkin tidak berdoa akan merasa kepanjangan sujudnya dia. Artinya kalaupun seandainya mau berdoa di dalam sholat fardu, terkhususnya dia sebagai seorang imam, memendekkan doanya. Kalaupun ingin memanjangkan doanya di dalam sujud, dengan sujud yang panjang, mungkin bisa dia terapkan di sholat sunnah atau sholat dalam keadaan sendirian. Ini pertama. Kemudian yang kedua, aturan dari Nabi SAW bahwasanya di dalam ruku dan sujud tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah disyariatkan, namun terlarang untuk membaca Al-Quran, terkhususnya di dalam sujud dan ruku. Artinya mungkin kita dapati ada doa-doa yang luar biasa kita dapati dari sisi maknanya, kandungan artinya di dalam Al-Quran. Tapi untuk berdoa dengan doa tersebut jangan digunakan di dalam sujud, dalam sholat. Karena ada larangan untuk membaca ayat Al-Quran di dalam. Nah, ada larangan untuk membaca ayat Al-Quran di dalam sholat. Terkhususnya dalam sujud, maksud kami, di dalam sujud. Membaca Al-Quran di gerakan sholat, ketika berdiri, namun di dalam sujud terlarang untuk hal tersebut. Ini adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga berkaitan dengan berdoa di dalam sujud, terkhususnya sholat.
Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud adalah doa yang hendaknya berbahasa Arab. Nah, karena terlarang untuk menggunakan selain bahasa Arab di dalam salat dan sujud bagian daripada salat. Dan ini kesepakatan para ulama, kecuali selisih Imam Abu Hanifah bahwa dia mengatakan bahasa yang boleh untuk salat menggunakan bahasa ajam. Nah, seperti salat bertakbir misalnya Allah Maha Besar, kemudian seterusnya. Ini terlarang. Ijma para ulama bahwasanya tidak boleh untuk menggunakan bahasa selain bahasa Arab di dalam gerakan sholat, termasuk di dalamnya adalah memanjatkan doa di dalam sujud. Nah, hendaknya menggunakan bahasa Arab ketika ingin berdoa di dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia mungkin lemah untuk menggunakan bahasa Arab, dia bisa hanya gunakan bahasa Indonesia. Solusinya adalah dia berdoa di luar sholat. Atau dia bisa menanyakan kepada orang yang memahami tentang bahasa Arab, bagaimana tentang terjemahan dari doaku ini, tolong terjemahkan dalam bahasa Arab. Kemudian, dia terapkan di dalam sujudnya, berdoa dengan doa yang telah ditranskrip menjadi bahasa Arab tersebut. Terakhir kata penulis, akhrajahu Muslim, hadisnya riwayat Imam Muslim. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ini sempat yang kita ambil pada pertemuan kita di sore hari yang berbarokah ini tentang 2 poin sekaligus adab sujud, bagaimana cara sujud turun dari i'tidal, posisi ke sujud hendaknya mengedepankan atau mendahulukan kedua tangan, kemudian dzikir dan atau doa di dalam ruku dan sujud serta adab-adab tentang berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di sore hari berbarokah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.